Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kontra Sarap. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang cara bertahan hidup menggunakan aplikasi ya. Tips ini akan cocok diimplementasikan terutama di kota-kota besar di Indonesia ya. Ya, terutama di Jawa, Medan, Makassar gitu. Bali gitu. Kalau Jawa ya mungkin Bandung, Jogja, Semarang, Solo, Jakarta, Surabaya itu mungkin, Bandung itu mungkin, Jakarta sendiri. Nah itu mungkin masih sangat-sangat worth it ya. Sebenarnya worth itnya karena di kota-kota besar tentu acara event itu lebih banyak ya. Karena yang akan saya bahas di sini adalah aplikasi event ya, yang untuk teman-teman bertahan hidup dengan manfaatkan mungkin snack atau makanan yang ada di acara tersebut. Untuk acara-acara yang biasanya banyak ada snacknya ya, terutama yang jelas media, acara-acara media, acara-acara brand kurang lebih seperti itu kecil kemungkinan nggak mungkin nggak dikasih makan, lebih seperti itu. Aplikasi-aplikasi event itu memungkinkan untuk teman-teman mencari event yang dekat dengan teman-teman, terutama yang free ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin itu. Bahkan dengan menggunakan aplikasi itu, teman-teman nggak cuma bisa bertahan hidup, bahkan bisa mendapatkan profit juga ya, dengan memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam acara itu, yang opportunity-nya mungkin teman-teman akan mendapatkan door prize atau apapun lah dari acara itu. Kalau acara itu adalah acara sebuah brand, kecil kemungkinan dia nggak akan ada sesi tanya jawab yang akhirnya berakhir dengan mendapatkan door prize atau hadiah ya. Dengan hampir 99% orang itu malu bertanya, takut bertanya, atau alasan apapun lah. Nah, teman-teman bisa menjadi 1% yang itu memiliki peluang untuk mendapatkan hadiah sebesar 99% ya, karena hampir tidak ada saingan ya. Nggak tahu setelah nanti banyak orang yang mendengarkan podcast saya ini terus semua event-event menjadi rame dan banyak orang datang ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas peluang itu masih sangat-sangat besar ya. Mungkin teman-teman cuma modal pakaian yang agak rapi aja lah. Kalau mungkin lokasinya masih di Joglo Semar sih pakai sandal jepit ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah seperti acara-acara event yang di Jakarta gitu, kemungkinan bisa nggak boleh masuk ya, terutama yang acara-acara yang diadakan di hotel atau di gedung-gedung perkantoran lantai berapa gitu kan. Emang kalau masuk harus berpakaian rapi. Nah teman-teman cuma modal itu aja sih. Bahkan acara apapun yang teman-teman lakukan juga, teman-teman mau datangi juga, itu banyak, nggak usah tergantung dengan minat teman-teman apa. Yang jelas sih biar nggak kelihatan bodoh atau gimana, setiap event yang ingin teman-teman datangi, paling nggak setelah teman-teman submit mendaftarkan ke acara itu, sebisa mungkin meluangkan waktu 5 menit lah untuk sekedar googling tentang topik itu, intinya apa topik itu. Kalau di Google tuh rata-rata membahas apa, terus bintang tamunya rata-rata apa, bintang tamunya itu berkecimpung di bidang apa, terus poin yang akan dibahas apa. Nah itu nanti akan ngefek ke pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan ketika topik itu nantinya di akhir sesi itu apa. Karena
topik nggak akan jauh-jauh dari apa yang dibahas ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu judul seminar, judul acaranya itu apa, ya paling nanti yang dibahas di acara itu juga nggak jauh-jauh dari itu. Jadi teman-teman sebisa mungkin udah menyiapkan pertanyaannya. Selain itu juga mungkin masalah koneksi internet ya, teman-teman bisa modal pakai provider yang paling kenceng, atau teman-teman setelah register datang ke acara teman-teman langsung tanya wifi nya di itu, passwordnya apa di lokasi itu gitu. Karena rata-rata acara-acara yang kayak gitu kan, apalagi yang temanya 4.0 gitu kan, acaranya mungkin di cafe yang ada wifi-nya atau mungkin di hotel yang ada wifi-nya. Nah, agar nanti ketika ada sesinya yang misal ngepost ini di IG, di Twitter, di Facebook, akan diundi di akhir acara, terus orang yang paling banyak memposting itu akan dapat hadiah. Nah, kurang lebih kan ini teman-teman akan dapat peluang mendapatkan itu ya. Juga mungkin nyiapin uang koin ya, dari 50 perak, 100, 200, 500, 1000, dan uang kertas juga. Mungkin teman-teman bisa uang kertas 1000, 2000, 5000, 10.000. Karena juga kadang ada sesi game juga yang pertanyaannya seputar siapa yang bawa koin. Jadi kalau teman-teman udah siap itu dari awal, siapa tahu kan sebenarnya teman-teman dapat itu cuman modal uang segitu, hadiahnya 100.000 gitu kan, teman-teman juga bisa jual barang itu juga dapat profit juga ya kalau itu. Apalagi kalau acaranya acara brand, acara apa, itu kan pasti harganya door price-nya rata-rata di atas 200.000 lah, entah itu power bank atau malah hadiahnya laptop. Teman-teman acara gratis balik bawa laptop, bang, itu kan kemungkinan itu juga ada ya. Karena kalau di Jogja sendiri, terutama di event sepeda ya, itu saya itu niteni itu apa ya, saya kayak udah apal gitu loh. Biasanya ada bapak-bapak yang dia di sepedanya tuh aneh, bawa sampah, bawa apa, dan untuk acara-acara event sepeda hari Minggu, acara apapun, dia pasti menang untuk nominasi, entah itu sepeda paling jelek, sepeda paling unik, karena saingannya hampir nggak ada gitu loh. Buat saya kira itu strategi dia juga sih untuk bisa memenangkan itu. Jadi mungkin udah punya guideline-nya atau apa yang kalau aku gini pasti aku dapat. Nah, itu juga bisa teman-teman terapin di event-event ya. Selainnya kalau inti dari podcast ini tentang bertahan hidup ya, teman-teman bisa makan di situ ya. Kalau teman-teman mungkin nggak punya muka atau cuek ya, bisa mungkin teman-teman bawa tumbler atau apa, nyiapin yang bisa dibawa pulang dulu. Setelah itu ini teman-teman baru fokus ke yang kenyang hari itu, teman-teman makan di situ. Nah, juga masalah tempat duduk ya, kalau teman-teman udah tahu kira-kira nanti makannya sebelah sana, nah usahakan teman-teman nyari tempat duduk yang nggak jauh-jauh dari lokasi nanti ketika coffee break ya. Dan lokasi itu juga nanti akan ngaruh ke ketika di situ ada kuis dan lain-lain ya, karena rata-rata nanti kalau di situ ada MC-nya, ada pembawa acaranya atau apa, mereka akan condong lebih ngasih mic ke yang lebih dekat. Jadi kalau teman-teman duduk di depan atau di tengah-tengah tapi pinggir, kalau di situ modelnya kiri kanan seperti itu, nah itu peluang teman-teman untuk bisa kalau teman-teman tunjuk jari atau apa, kesempatannya untuk bertanya bisa ya menerapkan itu ya. Mungkin segitu aja teman-teman tips dari saya ini, bahwa
Selain di app, saya tambahin lagi, selain di app sebenarnya teman-teman bisa manfaatin fitur-fitur di sosial media ya. Teman-teman bisa search dengan keyword, misal event gratis, seminar gratis, diskusi gratis, seperti itu di Facebook ya. Teman-teman bisa search di Facebook, bisa search di Twitter, bisa search di Instagram ya. Kalau di Twitter dan Instagram teman-teman enak bisa filter by lokasi kan, lokasinya kapan, terus date tanggalnya bisa teman-teman setting antara tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Jadi kemungkinan teman-teman dapat acara yang lebih banyak dan acaranya itu masih aktif atau baru akan mulai sangat tinggi ya. Kalau di Facebook, kalau di Instagram mungkin teman-teman bisa buy hashtag dan lain-lain, misal event gratis atau seminar atau apa kan pasti kalau orang ngepost pakai hashtag itu ya. Juga mungkin follow akun-akun event ya, kurang lebih seperti itu. Karena di era sekarang ini memang bisa dibilang mau nggak mau juga, walaupun trennya udah internet atau apa, tetap entah itu brand, entah itu apa, ingin terlihat banyak yang datang ketika membuat acara. Jadi teman-teman memang peluangnya masih sangat besar gitu loh. Apalagi kalau di kota-kota besar dengan jumlah event yang lebih banyak, walaupun saingannya banyak tapi jumlah eventnya banyak ya. Beda kalau teman-teman di kota besar kan mungkin yang pengen datang banyak tapi eventnya nggak banyak gitu loh. Apalagi kalau di Jakarta ini ya teman-teman ya, bahkan hampir tiap hari itu event itu pasti ada, dan rata-rata ya lokasinya di hotel di mana lah, kurang lebih seperti itu. Jadi peluangnya untuk kenyang itu lebih banyak. Bahkan kalau teman-teman maruk bisa makan sehari buat 2 hari bertahan hidup juga bisa seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman tips dari saya. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin miskin, atau mungkin teman-teman lagi kuliah atau mau hemat, atau mungkin lagi rantau mau hemat, kurang lebih seperti itu. Atau memang teman-teman memang yang tujuannya mau menghemat, teman-teman udah kaya tapi nggak mau uangnya habis untuk beli makan karena ada yang gratis. Nah gitu kan, tipe-tipe manusia kan ada banyak. Mungkin teman-teman tipe salah satunya yang mana saya juga nggak tahu ya. Oke teman-teman, segitu dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Kembali lagi di podcast saya selanjutnya. Salam olahraga.